vaksin ini belum merupakan akhir, begitu ya Prof ya? Ya. Dampaknya kalau ke kesehatan itu seperti apa sih Prof? Kalau bisa dijelaskan lebih Gini, singkat seperti itu? kan vaksin ini diambil bahan dari virus ya, yang kita anggap itu yang paling patogen atau paling menyebabkan penyakit. Kemudian itu diolah ya, diolah demikian rupa sehingga menghasilkan zat yang kemudian zat ini yang kita suntikan ke pasien. Diharapkan nanti begitu dimasukkan ke pasien, ke orang sehat maksudnya, kemudian akan timbul zat antibodi. Antibodi artinya zat yang bisa melawan virus. Jadi nanti begitu dia terkena virus, dia tidak akan sakit. Kalaupun dia sakit akan ringan karena sudah ada antibodi dalam badannya, seperti demikian. Nah, jadi vaksin ini bisa macam-macam, kan bahan yang patogen dari virus itu kan bisa ada beberapa. Maka itu sebenarnya vaksin ini kan kita lihat ada berbagai macam karena orang mengambil yang mana bahan yang dianggap patogen itu yang dipakai untuk dibuat vaksin. Nah, kemudian setelah terjadi vaksin, nah itu kan dicoba, maka kita tahu efektivitasnya berapa. Nah, kemudian baru nanti diberikan pada orang sehat dan dengan harapan begitu disuntikan maka timbul zat antibodi akan melawan. Begitu dia terkena virus, antibodi ini akan melawan virus tersebut. Nah, dengan demikian dia akan tidak akan sakit. Kalaupun sakit pasti lebih ringan karena sudah ada bantuan dari antibodi. Karena kalau orang sehat pun begitu dia tidak divaksin, begitu virus masuk ke dalam badannya, maka badan juga membuat antibodi. Makanya orang-orang yang terkena yang sehat, yang bagus antibodinya kan nggak ada gejala. Yang kita atau ada juga gejalanya ringan. Kenapa bisa ringan? Karena mungkin antibodinya cukup kuat, tapi nggak kuat banget, masih ada sedikit itu. Nah, yang menjadi sakit berat itu yang betul-betul antibodinya nggak bisa melawan atau menahan serangan dari virus tadi. Nah, jadi bermacam-macam kondisi antibodi orang. Nah, vaksin ini kan tujuannya meningkatkan antibodi tadi. Nah, mudah-mudahan dengan dimasukkan vaksin, antibodinya bagus. Nah, dia nanti kalau terkena virus, dia bisa melawan virus. Seperti demikian. Pak Ahmad, dengan demikian maka tidak hanya satu jenis vaksin saja dong ya yang mesti kita produksi, karena memang kan ada banyak kemudian indikator-indikator mana yang harus dikasih vaksin jenis apa dan gejala apa yang mestinya diberikan vaksin bagaimana, begitu Pak? Ya, jadi memang ada beberapa vaksin yang beredar ya, minimal ada 3 yang kita sudah ketahui hasil uji klinisnya gitu. Sejauh ini sih sebetulnya dari 3 itu target yang mereka lihat itu kurang lebih sama, yaitu di bagian spike. Jadi kalau kita lihat virus corona itu kan seperti bola ya, dan itu di permukaannya seperti ada paku-paku gitu. Jadi 3 pengembang vaksin, Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca, semuanya mentargetkan titik spike itu. Cuma memang dengan pendekatan sedikit berbeda. Yang paling modern itu yang Pfizer dan Moderna, itu tidak perlu sel itu untuk produksinya, itu langsung secara kimiawi itu bisa. Nah, cuma yang menarik memang dari efektivitasnya agak berbeda, persentasenya yang lumayan tinggi itu 90% ya, lebih itu di Moderna dan Pfizer, tapi masalah cold chain-nya ya yang agak rumit gitu. Sementara kalau AstraZeneca sedikit lebih rendah, 70%, 65-70%. Nah, itu kita yang juga ini ya perlu dilihat juga usianya juga, ya, usia yang mereka uji klinis, karena nanti ketika di roll out tentu harus sesuai dengan indikasi di uji klinis. Jadi kalau misalnya kita lihat apabila uji klinisnya menggunakan lansia misalnya, maka itu bisa diberikan kepada lansia di atas 60 tahun. Tapi kalau uji klinisnya tidak melibatkan lansia, itu tentu tidak bisa. Jadi kita harus lihat juga profil yang akan menerima vaksin itu. Baik, terima kasih Pak Ahmad Utomo, peneliti biomolekuler. Mudah-mudahan saja ini bermanfaat sebagai dasar untuk pemilihan vaksin bagi kita semua. Saya ke Pak Nabil. Pak Nabil, ini ternyata tidak kemudian hanya satu jenis saja, ada beberapa yang mesti disiagakan tergantung dari masing-masing personnya. Nah, bagaimana Komisi 9 melihat ini? Berarti kan nanti akan ada berbagai macam vaksin yang akan kita adakan, Pak. Ya, kami kemarin Komisi 9 juga meminta kepada pemerintah untuk tetap membuka opsi kepada kandidat-kandidat vaksin yang lain. Yang sudah ditetapkan pemerintah ini kan ada 6. Kami meminta pemerintah tetap membuka opsi kepada kandidat-kandidat vaksin yang lain. Juga yang paling penting kami pesankan kepada pemerintah kemarin adalah terkait vaksin merah putih. Komisi 9 meminta ruang anggaran yang cukup diberikan untuk penelitian dan pengembangan vaksin merah putih untuk segera bisa dapat kita wujudkan untuk masyarakat. Tapi mana yang menjadi prioritas dari Komisi 9, Pak, untuk
riset dan penelitian vaksin merah putih terlebih dahulu kah atau pengadaan dari luar Pak untuk bisa memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri? Tentu vaksin yang didahulukan adalah vaksin di mana yang paling cepat. Kalau vaksin merah putih ini kan kemungkinan di tahun 2022. Nah, maka vaksin-vaksin dari luar negeri seperti Sinovac, kemudian AstraZeneca, kemudian Pfizer dan lain sebagainya ini yang yang akan dikonsumsi atau diambil terlebih dahulu. Namun sekali lagi kita mengingatkan kepada pemerintah agar efektivitas, keamanan dan mutu dari vaksin itu yang diutamakan. Dan Badan POM saya rasa sudah memberikan kerja keras yang luar biasa. Kita kemarin juga sudah rapat dengan Pak POM dan memberikan jawaban-jawaban yang cukup menarik. Ya, meskipun vaksin masih dilema, tetapi yang jelas kita semua sepakat bahwa ketika kesehatan pulih, maka ekonomi pun akan bangkit. Kita jeda dulu, usai jeda kita akan kembali sesaat lagi.